Ya, lanjutkan, ada yang mau ditanyakan nggak? Belum? Halo? Nah, sekarang nilai buku per lembar saham. Jadi, cari nilai buku itu dari jumlah modal sendiri dibagi sama nilai saham yang beredar berapa. Salah. Jumlah saham yang beredar berapa. Itu untuk mencari nilai buku. Terus, habis itu, kalau untuk biaya organisasi itu pengeluaran-pengeluaran yang terjadi di dalam usaha mendirikan suatu perseroan. Ada biaya notaris, biaya pajak, promosi, pengurusan izin, dan lain-lain. Nah, contohnya, PTX mengeluarkan biaya organisasi untuk mendirikan perseroan sebesar 10 juta dan perusahaan hanya diizinkan beroperasi selama 20 tahun. Nah, ini ya sudah. Berarti biaya organisasinya kan 10 juta pada kas membayar kan? Membayar pengeluarannya kan 10 juta. Nah, terus biaya amortisasinya berarti kan cari 10 juta dibagi 20 tahun ketemu 500.000. Jadi amortisasi biaya operasi 500.000 per tahun. Gitu. Itu untuk biaya organisasi. Terus sekarang kita masuk ke saham treasury. Saham treasury itu di sini saham dengan alasan tertentu perusahaan memperoleh kembali sahamnya. Jadi saham kan sudah dikeluarkan dan dijual misalnya. Itu dia bisa memperoleh kembali saham yang sudah keluar itu. Jadi sahamnya kembali lagi ke perusahaan. Nah, kenapa kok saham itu bisa sampai kembali lagi ke perusahaan? Itu karena ini akan dibagikan atau dijual kepada para karyawan perseroan itu sendiri. Nah, kan sekarang ada salah satu cara perusahaan untuk memotivasi karyawan itu dengan cara karyawan diberi bagian dari saham. Kan otomatis kalau misalnya karyawan diberi bagian saham, dia kan kinerjanya akan lebih baik. Karena apa? Karena kalau misalnya dia punya saham, kalau kerjanya baik kan otomatis perusahaan bisa dapat labanya lebih. Nah, kalau labanya lebih, dia bisa dapat dividen juga. Makanya itu salah satu cara untuk memotivasi karyawan merasa memiliki perusahaan. Makanya itu bisa kok saham itu sampai kembali lagi ya. Tujuannya bisa untuk dibagikan kepada karyawan perusahaan tersebut. Terus habis itu sebagai penanaman sementara atau investasi jangka pendek, di mana saham ini kemudian akan dijual lagi kepada masyarakat. Bisa. Jadi kembali untuk investasi sementara, di situ nanti dijual lagi. Di situ untuk menjaga agar harga pasar saham perusahaan tetap stabil, mungkin kan harga saham itu kan fluktuatif. Nah, misalnya kalau terlalu gonjang-ganjing itu bisa ditarik lagi biar harganya stabil. Di situ ini bisa juga diperoleh dari sumbangan para pemegang saham. Jadi untuk menambah modal itu sahamnya dibalikin lagi. Itu sahamnya dibalikin. Jadi intinya kalau saham treasury itu di saham yang dikeluarkan itu diperoleh kembali oleh perusahaan. Nah, persamaannya sama saham yang belum dikeluarkan itu bukan merupakan aktiva perusahaan ya. Terus menghitung jumlah saham yang beredar, kedua jenis saham ini dikurangkan dari modal saham tahap akhir. Jadi tadi kan saham yang ada itu dikurangi saham treasury ini sama saham yang belum dikeluarkan. Terus habis itu kedua jenis saham ini tidak memiliki hak suara sama tidak punya hak pembagian dividen. Itu karakteristiknya. Nah, ini contohnya ya. Perseroan menerima sumbangan saham dari para pemegang saham sebanyak 1.000 lembar saham. Terus dia menjual 600 lembar saham sumbangan dengan harga 20.000 per lembar. Nah, di situ menjual lagi 300 lembar saham
dengan harga 30.000 per lembar. Nah, cara mencatatnya seperti ini. Ya udah, gampang, tinggal dikalikan aja. Jadi yang transaksi pertama itu kan 600 lembar pada harganya 20.000. Jadi tinggal kaliin 600 kalikan 20.000 kan 12 juta. Kas pada modal sumbangan mencatatnya itu 12 juta. Terus habis itu yang transaksi kedua 300 kalikan 30.000. Jadi 9 juta. Kas pada modal sumbangan sebesar 9 juta. Itu cara mencatat saham treasury sumbangan. Nah, ini kalau itu kan sumbangan, gampang ya. Sekarang pembelian saham treasury. Nah, jadi perusahaan ini dibeli lagi 500 lembar saham sendiri yang beredar dengan harga 30.000. Jadi 500 lembar saham yang ada itu dibeli lagi sama perusahaan sebesar 30.000. Habis itu setelah dibeli dia dijual lagi 200 lembar dengan harga 40.000, sama dijual lagi 200 lembar dengan harga 25.000. Yang pertama untung apa rugi? Untung apa rugi? Ayo. Oke. Kan perusahaan membelinya 30.000. Terus yang transaksi pertama dia jual 40.000. Berarti kan untung 10.000. Terus yang kedua dijualnya 25.000, berarti rugi. Berarti yang pertama untung, yang kedua rugi. Terus cara mencatatnya nih. Jadi saham treasury 15 juta pada kasnya keluar. 15 juta kan tadi dibelinya kan 500 lembar harganya 30.000. Nah, seperti itu saham treasury pada kas. Terus ketika dijual lagi itu kas saham treasury sama agio saham treasury, karena dia untung kan dijualnya 40.000. Dijualnya 200 lembar kali 40.000 berarti kan 8 juta. Jadi kasnya 8 juta. Terus saham treasury-nya dicatatnya berarti nilai nominalnya kan 30.000 ketika harga pembelian saham tadi. Makanya saham treasury-nya 6 juta, terus agio-nya 2 juta. Terus yang ketiga, karena dia rugi, di kasnya 5 juta, di agio-nya 1 juta, sama saham treasury-nya 6 juta. Paham sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Ada yang mau bertanya enggak? Silakan yang mau bertanya. Mana ada yang mau ditanyakan? Banyak sekali Mbak nulisnya. Saya lanjutkan kalau nggak ada yang mau ditanyakan. Iya, ada yang baru datang lagi tah? Yang baru datang kabar-kabari saya ya. Nanti nggak kecatat. Sudah modul 7. Ada yang mau ditanyakan dari modul 7?